Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan sampai pada pengolahan limbah cair ya atau waste treatment, dan di sini nanti kita akan diskusi mengenai apa itu test coliform dan sebagainya. Pertama-tama perlu kita ketahui kenapa pengolahan limbah cair ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, very important matters ya, karena air itu nanti akan dipakai dalam segala aktivitas kehidupan manusia ya. Jadi air bersifat daur ulang ya, dari mulut, usus, feses, kemudian air dan mulut ya. Harapannya tuh daur ulang seperti itu, tapi tentunya akan sangat sulit ya. Nah, kenapa itu air itu diupayakan untuk dapat didaur ulang kembali? Karena memang semakin menipisnya jumlah air yang ada ya. Kalau kita lihat di beberapa daerah itu sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan karena kekeringan. Nah, untuk air yang akan diminum ya tentunya ada beberapa persyaratan, nanti akan kita lihat bersama. Sehingga kalau kita lihat itu ada beberapa air daur ulang ya, tetapi tidak dipakai untuk minum ya, namun dipakai untuk aktivitas yang lain ya, seperti untuk cleaning ya, membersihkan entah itu membersihkan kamar mandi ataupun untuk membersihkan barang-barang yang lain ya, ataupun dipakai untuk menyiram tanaman. Nah, kemudian terjadinya penyakit tifus ya, kalau kita lihat ya, penyakit tifus itu juga banyak disebabkan karena sanitasi yang kurang bersih ya. Dan kemudian dengan pengolahan air yang dilakukan secara sungguh-sungguh atau serius, itu bisa menyebabkan penurunan kasus penyakit tifus. Nah, kemudian nanti akan kita kenal juga yang namanya tes coliform yang diperkenalkan pada tahun 1905, kemudian metode filtrasi itu 1906, dan kemudian klorinasi pada tahun 1913. Ini nanti akan kita lihat secara general ya, secara umum. Adapun lebih spesifiknya nanti kalian bisa mendownload materi yang ada di dalam iClass. Baik, kalau kita bicara mengenai pengolahan limbah cair, maka ada satu istilah yang tentunya kalian sudah hafal ya, atau sudah sangat paham, yaitu biochemical oxygen demand atau BOD. Ya. Nah, itu merupakan cara pengukuran kadar bahan organik yang dapat didegradasi secara biologis yang ada di dalam sampel air. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengukur penurunan konsentrasi oksigen di dalam air. Nah, kenapa oksigen di dalam air yang tercemar itu akan terjadi penurunan ya? Karena air yang tercemar atau dengan kata lain sudah banyak mikrobia, entah itu bakteri atau jamur yang ada di situ, maka dengan sendirinya oksigennya akan berkurang. Karena apa? Karena oksigen itu juga dipakai mikrobia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian kalau seperti tadi saya katakan, kalau daur ulangnya itu dari mulut ya, kemudian nanti kembali lagi ke mulut, itu memang harus sangat sangat berhati-hati, sehingga kemudian ada tes coliform yang di-establish pada tahun 1905 ya, untuk memastikan bahwa air murni ya, dalam tanda petik ya, yang sudah dibersihkan kembali atau dimurnikan kembali itu betul-betul aman apabila dipakai untuk diminum ya. Nah, coliform ini digunakan untuk menunjukkan apakah air mengandung kontaminan yang berasal dari kotoran manusia atau dari feses. Meskipun jarang patogenik, bakteri coliform dapat digunakan sebagai indikator ya apakah ada patogen di dalam feses. Nah, kemudian organisme indikator umum digunakan dalam mikrobiologi. Ya, organisme dikatakan sebagai indikator yang baik apabila mudah dideteksi dan diidentifikasi. Ya, kemudian selalu ada pada saat organisme patogen juga ada. Kemudian yang terakhir, respon terhadap pengolahan air limbah sebagaimana patogen. Ya, jadi dia itu tes coliform ini adalah untuk melihat ya bagaimana organisme patogen ini ada atau tidak. Ya. Nah, kenapa kok harus memakai coliform? Kenapa tidak
organisme patogen langsung itu saja yang yang diukur ya. Nah, jawabannya adalah karena sulit ya untuk langsung bisa mengukur organisme patogen ya. Namun, coliform ini merupakan salah satu mikrobia yang dia itu selalu ada di dalam patogen. Misalnya untuk bakteri E. coli ya, Escherichia coli itu kalau bakteri E. coli itu ada, maka coliform ini juga ada. Nah, dan coliform ini lebih mudah dideteksi ya, kemudian lebih mudah diidentifikasi. Dan dia memberikan respon yang sama ya apabila diproses atau dibersihkan ya atau dimurnikan ya dalam pengelolaan air limbah, memberikan respon yang sama dengan bakteri E. coli ya, bakteri Escherichia coli. Sehingga kalau ada coliform, maka nanti berarti ada bakteri patogen ya, misalnya E. coli yang ada di dalam air tersebut ya, sehingga air tersebut tidak bisa dipakai sebagai air minum ya. Jadi itu merupakan satu indikator. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana prosedur dari tes coliform. Di sini sejumlah tertentu air ya disaring melalui saringan bakteria. Saringan kemudian dipindahkan ke cawan yang mengandung media selektif untuk coliform dan diinkubasi ya. Nah, kemudian setelah inkubasi selama kurang lebih 24 jam ya, maka nanti akan timbul atau tumbuh sel coliform sehingga nanti akan bisa dideteksi. Nah, kemudian kalau guideline dari EPA, maka sampel air minum itu harus diuji kurang lebih 20 kali per bulan ya. Kemudian kalau sudah lebih dari 4 koloni per 100 ml ditemukan ya di lebih dari 5% air sampel, maka air dikategorikan buruk bagi kesehatan ya, sehingga masyarakat itu harus segera diberitahu. Ini sama juga dengan produksi air kita, UMY Tirta itu juga sudah dilakukan pengujian dan kemudian pengujian lebih lanjut ya, itu juga bukan lebih lanjut tapi pengujian secara reguler juga insya Allah seharusnya ya itu dilakukan secara rutin ya, sehingga air yang kita minum itu betul-betul tidak tercemar ya, sehingga tidak menyebabkan penyakit ya pada manusia yang meminum. Nah, kemudian penyiapan untuk air minum itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah settling, yaitu air dari sungai atau dari sumur tanah itu didiamkan saja. Ini untuk memisahkan dan menghilangkan bahan tak larut yang berukuran besar ya, seperti ada pasir, ada debu dan lain-lain. Kemudian koagulasi itu adalah ion aluminium dan besi ditambahkan sampai pH-nya naik ya, jadi menjadi basa atau alkali ya. Nah, kemudian hasilnya itu nanti akan terjadi endapan aluminium hidroksida ya dan ferrihidroksida ya. Nah, kalau senyawa ini sudah mengendap, maka senyawa ini juga akan membawa organisme, karena senyawa ini nanti akan bisa mengikat organisme dan kemudian mengadsorpsi senyawa organik. Nah, setelah didiamkan, maka supernatannya itu kemudian bisa diambil. Selanjutnya tentunya adalah filtrasi ya atau disaring. Jadi air disaring itu melalui pasir. Kenapa pasir? Ya karena mudah didapatkan, kemudian murah ya, dan cukup selektif pasir ini ya, sehingga dapat menghilangkan organisme dan senyawa organik ya. Caranya adalah dengan cara adsorpsi. Nah, tahap ini sangat penting ya untuk menghilangkan fase kista dari protozoa, misalnya Giardia lamblia, karena kista ini seringkali resisten terhadap klorin ya. Jadi kalau kita tahu ya, klorin itu kan sebagai biasa dipakai untuk membersihkan air ya yang baunya seringkali sangat tajam. Nah, protozoa ini, Giardia lamblia ini seringkali dia resisten terhadap klorin ya, sehingga setelah dikasih klorin masih tetap ada. Karena itu kalau kemudian dilakukan filtrasi, maka Giardia lamblia ini nanti bisa dihilangkan. Selanjutnya adalah klorinasi, yaitu perlakuan dengan klorin Cl2 yang dapat membunuh berbagai mikroorganisme sisa. Nah, kemudian air minum murni ya, dalam tanda petik ya, karena ini sebetulnya bukan murni air bersih yang diambil dari
apa sumber mata air ya, namun air yang sudah dipakai ya, tapi kita recycle lagi. Ini tentunya nanti harus dites juga ya, salah satunya dengan tes klorofrom. Nah, apabila ini sudah bersih dari mikroorganisme, terutama yang patogen, maka bisa dikatakan aman untuk diminum ya. Meskipun beberapa senyawa organik mungkin ya itu masih ada. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk pengelolaan limbah cair, nanti silahkan materi yang lebih lengkap ada semuanya di dalam MyClass, silahkan di-download dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam MyClass supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Baik, itu dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.